Pantekosta Pos. Saudara, pada kesempatan ini saya berada di daerah Puri Bintaro dan berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang merupakan tokoh gereja, tokoh GPDI di Provinsi Banten. Dan pada kesempatan ini beliau akan bincang-bincang dengan Pantekosta Pos. Dan sebelum lebih jauh saya masuk kepada bincang-bincang seputar pelayanan GPDI di Banten dan seputar Natal Gereja Pantekosta di Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 5 Desember. Saya mau awali dengan perkenalan. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Boleh saya tahu dan boleh dijelaskan agar ada pepatah bilang kalau dikenal disayang, kalau tidak dikenal tidak disayang. Maka lebih dahulu barangkali bisa Pastor memperkenalkan diri ini, pelayanan di mana dan sudah berapa lama pelayanannya. Silakan, Pastor. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Berbicara tentang pelayanan, tentu saja di hitungan kita biasanya dari kita lepas pendidikan atau setelah mengikuti Pendidikan sekolah Alkitab, maka lalu kemudian di situ kita mulai. Nah, mulai dari praktik, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, maka di mana kita praktik itu dinilai sudah layak ditempatkan di dalam pembukaan sidang baru atau bagaimana. Nah, itu prosesnya. Ini yang menarik juga ini. Jadi kalau boleh tahu nih, ya warga GPDI tentunya pengen tahu juga ini. Pastor ini mantan sekolah Alkitab mana gitu. Kemudian praktek di mana. Kemudian bagaimana ceritanya ada di Provinsi Banten. Silakan, Pastor. Ya. Jadi kemurahan Tuhan, kita masuk sekolah Alkitab tahun 1975. Wow. Di Institut Alkitab GPDI Air Madidi Sulawesi Utara. Nah, pada saat itu sebelumnya nama sekolah itu SAGP. SAGP ya. Nah, tetapi karena berhubung teman-teman yang lain juga masuk ke sekolah ini sudah pada sarjana. Jadi angkatan berapa pada waktu itu? Angkatan 30. Oh, angkatan 30 ya. Tahun 75 tadi ya? 1975. Iya. Nah, melihat bahwa Maaf. Pada waktu itu Direktur IAGP ya, Institut Alkitab Institut Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia di Air Madidi. Air Madidi. Oke, sekarang Minahasa Utara ya. Betul. Ya. Nah, jadi pada saat itu karena melihat teman-teman saya yang sebenarnya sudah pada asalnya. Nah, tadi dijawab dulu pertanyaan saya. Direktur pada waktu itu? Beliau adalah AS Kawan. Pendeta AS Kawan ya, senior. Sekarang ada diteruskan oleh juniornya. Oh, oke. Ya, silakan. Nah, jadi oleh karena teman-teman saya memang sudah pada sarjana lalu masuk ke SAGP ini, maka di angkatan kita lah berubah status menjadi Institut Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia. Di Indonesia. Jadi pada angkatan 30 ya. Betul. Nah, jadi kalau dihitung sampai hari ini itu sudah 45 tahun yang lalu. 45 tahun lalu Ya. Pastor mengawali pendidikan sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Air Madidi. Masih ada ya sampai sekarang ya? Ya, betul. Nah, lalu kemudian seiring dengan
kita merasa terpanggil untuk berada di luar Sulawesi Utara. Oke. Nah, lalu kemudian kebenaran bertepatan pada saat itu saya diutus untuk menghadiri acara pemuda GPDI yang pada waktu itu diadakan di Batu Malang. Acara apa itu? Pemuda Pantekosta waktu Ya, itu ya? pemuda Pantekosta. Maksudnya acara Jadi, pemuda Pantekosta tingkat nasional. Tingkat nasional. Jadi itu apa itu istilahnya? Nah, tetapi pada waktu itu bersifat seminar. Ya, bersifat seminar yang diadakan di Batu Malang. Nah, ketika saya di Batu Malang, lalu ketemu dengan almarhum Ko Rombot. Oh, Cece Rombot, pendeta Cece Rombot, yang Jadi dia adalah hamba Tuhan, tokoh penginjil GPDI ya? Di GPDI. GPDI. Nah, lalu beliau mengajak saya untuk main ke Magelang. Oke. Begitu. Tetapi pada saat itu saya sendiri karena terikat dengan tim vokal group yang kita kasih nama Voice of Angel. Voice of Angel itu kurang lebih seorang malaikat. Jadi kita nyanyi sambil menginjil. Nah, jadi pada waktu itu saya katakan, saya kalau datang ke Magelang tidak bisa sendiri, karena kita ada tim. Nah, jadi waktu itu bersama pendeta almarhum Willy Sairan, almarhum Rudi Raintung, lalu Lexi Woleh. Nah, lalu dengan saya ada lagi satu Nogi Rundengan. Di Manado, ya. Nah, itu satu grup dulu ya pada waktu itu ya? Satu grup. Ada lagi yang di Bekasi, pendeta Rumayan. Oh, yang Cerumayan ya? Ya. Oke. Lalu di Manado satu lagi yaitu Robi Makal. Oh, mereka semua masih ada ya? Ya. Sekarang di Majelis Pusat. Nah, jadi seperti mimpi saja kita lihat bahwa seiring berjalannya waktu teman-teman ini semua, puji Tuhan, berada dan status sebagai hamba Tuhan sampai hari ini. Oke. Nah, tetapi mereka sudah lebih dulu menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi, sementara saya masih biasa. Artinya posisi atau jabatan-jabatan penting dalam organisasi. Betul. Majelis Pusat GPDI ya, yang Betul. maksudnya Bapak itu ya? Betul, dan saya senang melihat itu. Sebenarnya termasuk diantaranya adalah Angkatan 30 ini, saya Angkatan 30, Ketua Umum kita Angkatan 29. Waktu itu beliau pengerja di Armadidi. Oke. Begitu. Maksudnya Jadi, Ketua Pendeta Dr. Johnny Wirol ya? betul. Nah, saya bersyukur karena ternyata dalam hal ini kita melihat bagaimana pertolongan dan anugerah Tuhan bagi kita semua Betul. bisa terjadi, dan mereka sekarang berada di singgasana untuk memimpin organisasi kita. Dan saya bersyukur walaupun dalam keadaan seperti apa adanya kita di Banten, tentu saja tidak lepas dari berbagai pergumulan. Hanya kemurahan Tuhan sampai hari ini kita berada pada status pelayanan sebagai hamba Tuhan GPDI. Oke, Pastor. Jadi, saudara, itu tadi bincang-bincang kita awal jumpa saya dengan Pastor Pastor atau Pendeta Dr. Denny Mokoago, MTH, MPDK. Wow. Saya mau langsung kepada intinya. Sekarang Pastor Denny ini mengembalakan sidang di mana gitu? Barangkali boleh disampaikan di warga GPDI. Ya, puji Tuhan sekarang ini kalau saya boleh cerita sedikit bahwa saya sempat membuka pelayanan di Jawa Barat. Oke. Tepatnya di Pondok Gede. Nah, Pondok Gede saya telah buka itu, dan sekarang yang meneruskan di sana adalah Pendeta Kilim Junior. Nah, dulu yang melanjutkan. Bukan Pendeta Kilim Junior, mungkin Pendeta Hesti Rorong ya. Ya. Anak dari pendeta senior, Pendeta Ernest Kiling. Justru yang melantik saya di sana adalah Pak Ernest Kiling. Waktu di sana dengan pendeta almarhum Bertus. Oke. Waktu itu sebagai sekretaris.
Dan saya bersyukur melihat bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan baik. Nah, lalu kemudian saya membuka karena satu dan lain hal ketika kita pada akhirnya harus pindah ke Jakarta. Karena pada saat itu kita melihat satu prospek pelayanan yang memang sangat dinamik, ya, dinamis sifatnya. Nah, semua ini kan situasi dan kondisi yang kita hadapi semua terpulang kepada kita. Sikap apa dan keputusan apa yang kita ambil, dan di situ organisasi dapat dikatakan tinggal memfasilitasi. Jadi kemudian dari Pondok Gede Bapak hijrah ke Cilegon. Ciledug ya? Ya, Ciledug. Oh, oke. Ciledug di mana itu? Nah, Ciledug itu pada saat itu saya ditempatkan di Ciledug itu pada waktu itu. Ciledug ini masih sedikit hamba Tuhan. Ya, Belum banyak ya. dapat dikatakan untuk infrastruktur ke sana juga, ke Blok M saja itu harus melalui jalan yang Lika-liku. ya, berbecek juga. Becek juga ya. Begitu. Karena itu kan Ciledug ini bukan Jakarta. Itu adalah Jawa Barat. Jadi Dulu masih Jawa Barat ya. Jadi dulu Jawa Barat, sekarang Tangerang Selatan. Nah, sekarang Tangerang Selatan. Nah, sekarang sudah lebih maju. Mungkin Tangerang, bukan Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Ya, betul. Kota Tangerang. Nah, seiring berjalannya waktu juga akhirnya dari pimpinan gereja melihat bahwa Cilegon ini butuh pelayanan yang dianggap supaya lebih efektif, maka saya akhirnya ditempatkan di sana. Nah, sementara di Ciledug itu beberapa hamba Tuhan yang sampai hari ini akhirnya bisa bertahan, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Jadi kekinian Saudara Pendeta Dr. Denny Moka Agung ini tetap menjadi seorang gembala sidang, menggembalakan sidang GPDI di Kota Cilegon. Ya. Dan kalau boleh tahu itu sudah berapa lama Jadi Cilegon keberadaan itu saya pelayanan di sana? Sesuai dengan SK yang diberikan kepada saya itu terhitung tahun 91. Oh. Ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini ya, penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan kita masih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di sana sebagai gembala sidang. Ini nanti koreksi saya kalau salah. Dengar-dengar Pendeta Denny Mokalgo itu ibadahnya di kompleks Gereja Kopassus. Oh ya, betul. Benar ya? Itu banyak punya sejarah. Ya. Seperti diketahui bahwa yang sekarang saja telah viral kita lihat di media sosial, yaitu peristiwa penolakan untuk berdirinya sebuah gereja. Oke, di Kota Cilegon ya. Ini sudah tahun 2002. Apalagi tahun di mana saya masuk, ya, tahun 1991, ya belum semaju seperti sekarang. Cilegon itu banyak perusahaan asing, mulai dari Krakatau Steel yang dulu asing pegang, baru kemudian sekarang Pribumi yang pegang, dan perusahaan-perusahaan lain. Lalu kemudian pabrik besi baja itu juga baru berdiri sekarang yang Korea punya. Jadi banyak orang asing di sana. Nah, jadi mereka juga memerlukan tempat ibadah. Nah, puji Tuhan ceritanya ketika kita mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan rohani terhadap umat Kristen di sana, maka kita menggunakan tempat apa adanya. Ya. Nah, itu pun tidak gampang, ya. Mendapatkan juga satu reaksi penolakan karena mereka punya alasan bahwa tidak boleh ada gereja di situ berdasarkan surat dari bupati yang kurang lebih tahun 75. Begitu, itu alasannya. Nah, sementara menurut saya sebetulnya negara ini kan sudah punya kesepakatan. Iya. Kesepakatan itu adalah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 29, bahwa negara menjamin kebebasan
beragama, beribadah dan beragama ya. Jadi dasar itu kita melihat bahwa tidak boleh kita biarkan umat Kristiani yang ada di sana. Nah, sehingga puji Tuhan pada saat itu oleh karena sulitnya untuk tempat beribadah di Cilegon, maka kita menggunakan apa adanya. Nah, yang kita gunakan apa adanya ini mendapat penolakan juga dari lingkungan. Nah, dari penolakan itu akhirnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita mencoba bagaimana supaya Tuhan bisa menolong kita. Nah, ternyata pada saat itu akhirnya ada satu jemaat kita yang kebetulan dia anggota grup 1 Kopassus. Lalu dia pada saat itu kita mengadakan acara Natal di Cilegon, lalu di demo diprotes oleh masyarakat. Iya. Nah, pada saat itulah lalu kemudian saya diproses mulai ke RT, ke RW, ke lurah, ke camat, nah, Kuramil, nah lalu ke Polsek, kepolisian. Tidak selesai di situ karena saya diberikan semacam pernyataan yang sebenarnya sudah diredaksi oleh mereka, saya tinggal tanda tangan. Nah, di situ saya menolak tanda tangan sebab redaksi itu mengatakan berhubung di sini adalah mayoritas agama Islam, maka dengan demikian saya tidak mengadakan lagi kebaktian atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gereja. Nah, saya tidak bertanda tangan pada waktu itu karena saya pikir nanti siapa yang membina umat Kristen di sini. Kalau kita sampai buat pernyataan itu kan. Nah, seingat saya waktu itu yang menangani saya sampai di Polres adalah Bapak, waktu itu dia Kapolres di Cilegon itu Bapak Erwin Mapaseng. Oke. Nah, Itu sekilas ya. Pelayanan di Kota Cilegon ya. Betul. Saudara, itu sedikit cerita singkat Ya. pelayanan Pendeta Dr. Rini Moko Ago sebagai Gembala Sidang Maksudnya, GBDI. maksudnya kalau dirinci ini panjang sekali. Panjang, jadi saya potong aja Ya. karena panjang sekali nanti tidak selesai. Betul. Oleh anugerah Tuhan tentunya Ya. Pendeta Denny Moko Ago ini dan keluarga didampingi istri ya, Betul. masih tetap melayani di sana, memangku sebuah jabatan sebagai Gembala Sidang. Ya. Dan beliau ini juga di samping sebagai Gembala Sidang. Nah, mungkin sebelum lanjut, saya perlu cerita ini kenapa kita ada di Kopassus. Ya, Nah, jadi di sini singkat adalah- aja Pak supaya nggak panjang. Betul. Nah, ketika kita tidak boleh untuk mengadakan kegiatan ibadah di Cilegon, maka salah satu anggota saya yang cerita tadi, kebetulan dia anggota di grup 1 Kopassus. Nah, melalui beliau, akhirnya kita mengajukan kepada komandan grup waktu itu. Nah, kita diterima, berapa minggu kemudian saya sudah ibadah di komplek grup 1 Kopassus. Nah, di situ kita bergereja, bahkan kita sekarang difasilitasi dan kita bisa bangun gereja di situ, sementara belum tersedia di Cilegon. Oh, Ya, jadi jadi sampai hari ini. sampai hari ini belum ada Belum. GBDI atau gereja yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Nah, ini menjadi doa kami bahwa ternyata dari pimpinan grup 1 Kopassus bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membuat satu kehidupan beragama di Cilegon itu secara moderasi. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa agar grup Kopassus ini Diberkati Tuhan. mulai dari pimpinan teratas Ya. sampai pimpinan di sana Betul. diberkati oleh Tuhan. ya. Amin. Oke, kita tinggalkan Ya. ibadah di gereja Kopassus dan saya lanjut tadi sudah sedikit saya singgung oleh karena kesetiaan beliau di dalam pelayanan dan saudara dalam kepengurusan di organisasi Majelis Daerah GPDI Provinsi Banten, beliau atau Pendeta Dr. Denny Moko Ago ini sudah 2 kali duduk dalam organisasi ya. Sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Sudah 4 kali
dan sampai hari ini Ya, menduduki jabatan sebagai wakil bendahara. benar. Ada di pengurus harian. Dan saudara, saya tidak perlu tanya soal itu. Intinya pada jumpa kita pada sore hari ini terkait dengan GPDI di Provinsi Banten. Nanti pada tanggal 5 Desember tahun 2022 akan mengadakan sebuah acara spektakuler yang nantinya akan digelar ibadah Natal ya. Ya, betul. Dan kebetulan ibadah Natal ini Ya, nanti kan. juga akan diadakan di GPDI yang gerejanya di dalam kompleks Betul. gereja di Kopassus, Kota Cilegon. Pertanyaan saya untuk Pendeta Denny, Ya. Pendeta Dr. Denny Muka Agung ini, itu bagaimana ceritanya pastor ini atau Pendeta Denny ini mendapat kepercayaan sebagai ketua panitia? Silakan, Pastor. Ya, saya tidak tahu kriteria yang ditempuh atau dipandang oleh pimpinan gereja, dalam hal ini Majelis Daerah GPD Banten. Ketika saya ditawar, saya ditunjuk untuk meminta kesediaan untuk menjadi ketua panitia. Sebenarnya pada waktu itu saya berpikir bahwa mungkin yang muda-muda saja. Nah, tetapi memang ada beberapa kali dalam periode yang sebelumnya, karena saya dengan periode Pak Yopi Siloi dulu, saya Ya. dua periode. Dua dengan periode. dia. Ya. Nah, dengan Pak Tumbel sekarang sebagai ketua, saya juga ini periode kedua. Jadi Masuk sudah periode kedua 4 ya. periode. Begitu. Nah, saya pikir bahwa selagi kita diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, nah di masa tua begini, kenapa tidak mengambil kesempatan itu? Nah, jadi saya pikir paling tidak ikut memotivasi yang muda-muda supaya di dalam hal berjuang itu, di masa kita opa-opa begini juga, kalau Tuhan masih percayakan melakukan satu pekerjaan Tuhan, kenapa kita tolak? Betul. Saya kira itu. Setuju, Pastor. Jadi ini ditunjuk sebagai ketua panitia, ini sebuah kasih karunia tentunya ya. Dan tentu di dalamnya ada nilai-nilai yang positif. Dan pertanyaan saya selanjutnya, seperti apa nantinya, kan ini antara di Kota Cilegon kan, kemudian ada Kota Tangerang, Ya. Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten. Nah, saya pengen tahu pada acara nanti itu kira-kira akan dihadiri oleh berapa banyak umat dan pendeta ini? Jadi yang pertama menurut saya, supaya ada pemerataan kesempatan dan termasuk juga ada keadilan di situ. Hampir setiap acara kita terpusat di Tangerang. Oke. Nah, sementara Provinsi Banten ini kan ada Kabupaten Serang, ada Kota Serang, Ada Lebak. ya, ada Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang. Oke. Nah, kebetulan ini kan Cilegon ini, Saudara, itu sedikit sudah digambarkan tadi bagaimana kepercayaan yang sudah diembankan kepada Pendeta Dr. Denny Muka Agung, yang dengan senang hati menerima sebagai ketua panitia Natal tahun 2022, yang nantinya Natal tersebut akan digelar di Kota Cilegon. Saya mohon izin lagi untuk pertanyaan saya selanjutnya. Apa sih sasaran dari Natal ini terkait dengan GPDI yang ada di Provinsi Banten? ya, Karena kita tahu bahwa pasca adanya musda
sepertinya ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin tidak puas dengan kepemimpinan yang final diakui oleh majelis daerah. Maka ini kan ada momen Natal nih, momen Natal yang saya rasa bukan cuma sekedar kebiasaan, tapi ini sebuah kesempatan yang baik. Barangkali pastor bisa sampaikan apa sasarannya? Ya, jadi perayaan Natal ini tentu saja bukan sekedar bersifat seremonial, ya. Tetapi perayaan Natal ini juga mempunyai atau mengandung maksud yang lebih luas. Dari situ yaitu terkait dengan bagaimana supaya membangun hubungan yang harmonis secara internal, ya, di kalangan hamba-hamba Tuhan GPDI. Nah, terlepas dari ada perbedaan friksi atau pandangan tentang masalah musda kemarin yang dapat dikatakan satu dan yang lain hal tidak bisa dilanjutkan, Ya. maka keluarlah kebijakan dari pimpinan pusat. Nah, kita tahu bahwa pimpinan pusat mengeluarkan kebijakan itu adalah hak prerogatifnya di dalam posisinya sebagai pimpinan nasional. Oke. Jadi apabila terjadi sesuatu masalah di daerah, maka masih ada pimpinan nasional yang akan menanganinya. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab organisasi. Nah, oleh karena itu perayaan Natal ini menurut saya itu mempunyai nilai yang sangat strategis. Ya. Jadi selain daripada tentu makna daripada perayaan itu sendiri, maka hal yang kedua adalah bagaimana supaya perayaan Natal ini bisa membangun sesuatu hubungan yang harmonis di internal organisasi ini. Nah, khususnya di GPD Provinsi Banten. betul. Ingat bahwa salah satu esensi daripada perayaan Natal itu adalah kita memperingati tentang bagaimana Sang Tuhan ini yang sebetulnya dia absolut, dia transenden, dia tidak terbatas, tapi mau berkorban, mau menjadi manusia supaya manusia mengenalnya. Jadi itu perayaan Natal itu atau peristiwa Natal itu sebenarnya bagian daripada pewahyuan Tuhan sebagai yang maha kuasa, maha pencipta. Karena manusia tidak bisa mengenal dia, maka dia menyatakan diri dalam bentuk manusia, tanda kutip, untuk sementara waktu supaya manusia dapat mengenalnya. Tanpa pewahyuan seperti itu, saya kira tidak ada manusia yang bisa kenal Tuhan. Jadi terkait dengan yang ini semakin dekat. Ya. Jadi himbauannya apa untuk suksesnya acara Natal nanti ini? Nah, jadi kalau boleh dalam kesempatan ini karena terkait dengan saya sebagai ketua panitia, Ya. maka siapapun Anda, sejauh Anda masih hamba Tuhan di Provinsi Banten, ya, masih tergabung di GPDI Provinsi Banten, yang sekarang Provinsi Banten, GPDI Provinsi Banten dipimpin oleh Pak Samuel Tumbel Sebagai ketua MC. sebagai ketua. Nah, kebetulan saya bagian yang masih dipercaya ikut di dalam kepengurusan Majelis Daerah Banten ini. Lalu sekarang ini terkait dengan posisi saya dipercaya jadi ketua panitia Natal hamba Tuhan GPDI Banten. Apa salahnya saya menghimbau supaya saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Provinsi Banten, mari kita sama-sama mengikuti bahkan mengambil bagian di dalam perayaan Natal GPDI Banten yang akan diadakan pada tanggal 5 Desember 2002. Nah, menurut saya hal ini untuk salah satu yang mungkin menurut saya ibarat orang tua kalau lihat anak-anak yang selalu cekcok,
menurut saya orang tua sedih. Nah, bagaimana supaya kita buat orang tua ini senang? Nah, katakanlah Tuhan yang kita sembah itu adalah orang tua kita. Mari Betul. kita senangkan orang tua kita. Puji Tuhan. Dengan kita menyenangkan Tuhan, maka saya kira berkat Allah atau berkat Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Karena Tuhan itu adalah Raja Damai, maka Dia mengajarkan kepada kita supaya kita mari dengan keyakinan, keimanan kita terhadap Tuhan yang mengajarkan tentang kehidupan yang damai dan sejahtera. Mari kita bangun kedamaian. Di Banten ini dimulai dari hamba-hamba Tuhan GPDI Banten. Saya kira itu. Oke, jadi saya sudah tangkap maksud dan maknanya. Jadi saudara, demikian wawancara singkat saya dengan Ketua Panitia Natal GPDI Prius Banten sekaligus Gembala Sidang GPDI di Kota Cilegon, Pendeta Dr. Denny Mokoago MTH MPDK. Dan sekali lagi tadi sudah diimbau teman-teman seperjuangan, teman-teman sekerja atau kawan sekerja Allah di ladang Tuhan. Ayo dan mari kita sama-sama bergandengan tangan topang pekerjaan Tuhan GPDI di Provinsi Banten. Dan saya dengar ada yang sudah dibuat oleh Majelis Daerah GPDI Provinsi Banten, sudah menghimbau juga pimpinan Majelis Daerah sudah menghimbau agar yang merasa hamba Tuhan GPDI di Provinsi Banten dipersilakan hadir di Natal dan kemudian nantinya dipersilakan untuk mendaftarkan diri ya. Mendaftarkan diri sebagai hamba Tuhan di Banten dan mendaftarkan alamat-alamat pelayanan. Jadi ada daftar ulang. Ini tidak hanya di satu kelompok, tetapi ini untuk semua hamba-hamba Tuhan yang merasa hamba-hamba Tuhan, gembala atau pendeta GPDI di Provinsi Banten. Saudara, demikianlah Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.